Perkenalkan, nama aku Deviner Fauzi dengan NIM K1523022. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal permeabilitas tanah. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan banyaknya air yang mengalir persatuan waktu yang melalui lapisan tanah tertembus air seperti pada gambar. Nah, pertama-tama kita akan menulis apa yang diketahui dari soal ini. Nah, di sini yang pertama ada koefisien permeabilitas yaitu 0,05 cm per detik yang dikonversikan ke dalam meter per detik yaitu menjadi 0,0005 meter per detik. Kemudian ada alfa yaitu derajat kemiringan dari tanah. Kemudian ada lebaran dari sampel yang diuji. Kemudian ada delta H yaitu perbedaan tinggi dari muka air. Kemudian ada cos alpha yaitu kemudian ada cos alpha yaitu kosinus dari sudut alpha. Dan kemudian ada tebal lapisan tanah tembus air yaitu 6 meter. Nah, dan kemudian yang ditanyakan adalah I atau gradien hidrolik dan juga Q yaitu banyak air mengalir, persatuan waktu, persatuan lebar dari profil yang diberikan. Baik, pertama-tama yaitu kita akan mengerjakan gradien hidrolik terlebih dahulu. Rumusnya ialah delta H dikalikan dengan cos alpha dibagi dengan L, yang mana delta H berdasarkan soal yaitu 3 meter, kemudian dikali cos alpha yang sudah menghasilkan 0,96 itu tadi, kemudian ada L 40 meter yang akan menghasilkan 0,072. Selanjutnya kita akan mengerjakan yaitu Q atau laju aliran yang tadi. Rumusnya ialah dengan mengalihkan koefisien permeabilitas, kemudian gradien hidrolik dan juga luas penampang permukaan. Nah, di sini kita masukkan saja nilai-nilainya seperti yang ada pada contoh itu tadi. Di sini ada koefisien permeabilitasnya, kemudian di sini adalah gradien hidrolik, dan yang ini adalah luas penampang dari tanah yang kita hitung tadi. Nah, ini kita masukkan saja lalu kita hitung dan akan menghasilkan 20.736 dikalikan dengan 10 pangkat min 8 meter kubik per detik per meter lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Alifa Rosidi dengan NIM K1523070. Saya dari kelompok 12 Mekanika Tanah ingin menjelaskan mengenai tegangan tanah efektif. Baik, nah di sini bisa dilihat dari soal terdapat profil tanah dengan lapisannya. Nah, ada 2 lapisan yaitu pasir dan lempung. Nah, di sini muka air tanah itu perlu diperhatikan dimulai dari lapisan kedua yaitu lempung. Nah, untuk pasirnya sendiri itu ketinggiannya ada di 4 meter dan lempung itu ketinggiannya di 10 meter. Nah, pasirnya itu diketahui berat jenisnya 2,65 dan angka porinya 0,45, serta untuk lempung berat jenisnya 2,72 dan angka porinya 1,2. Nah, pada soal kali ini itu kita akan menghitung tegangan total, tekanan air pori dan tegangan efektif pada titik A, B, C, D. Nah, di sini jawabnya diketahuinya ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, yang pertama-tama di sini kan ada 2 lapisan yaitu pasir dan lempung. Nah, untuk pasirnya sendiri itu ada di atas muka air tanah sehingga dikatakan kondisinya ini adalah kondisi kering. Jadi yang harus kita cari pertama itu adalah
berat isi volume tanah kalinya. Kita tulis terlebih dahulu. Ini untuk pasir. Nah, rumusnya itu gamma D sama dengan berat jenis tanah yaitu pasir dikali gamma W per 1 ditambah angka pori sama dengan, nah di soal ini kan sudah diketahui semuanya, jadi kita tinggal masukkan 2,65 dikali 9,81 dibagi 1 ditambah 0,45. Nah, di sini saya menuliskan 9,81 ini karena sudah ketentuan, jadi ini paten. Baik, lanjut. Nah, ini dihitung biasa ya. Dan hasilnya 17,93 kN per meter kubik. Baik, nah untuk lempung di sini kan tanah lempung itu ada di bawah muka air tanah sehingga dalam kondisi jenuh. Akan tetapi bila tanah lempung ini ada di atas muka air tanah itu juga dikatakan sebagai kondisi jenuh. Kenapa begitu? Karena dipengaruhi oleh tekanan kapiler sehingga air terisap ke atas melebihi ketinggian air tanah. Maka dari itu untuk tanah lempung ini kita akan mencari berat volume tanah jenuhnya. Rumusnya yaitu gamma sat atau saturation sama dengan berat jenis tanah yaitu lempung tambah angka pori dikali gamma W per 1 ditambah angka pori. Teman-teman sama ya, kita tinggal masukkan saja karena sudah diketahui sebelumnya. 2,72 ditambah 1,2 dikali 9,81 dibagi 1 ditambah 1,2. Ini perhitungannya juga seperti biasa ya, dan hasilnya 17,48 kN per meter kubik. Nah, ini kan tadi sudah ketemu ya berat volume tanah jenuhnya. Sekarang kita akan mencari berat volume tanah terendamnya. Untuk mencari berat volume terendamnya, rumusnya itu adalah, saya tuliskan di bawahnya, yaitu gamma sat dikurangi gamma W sama dengan di sini 17,48 kurangi 9,81 dan hasilnya adalah 7,67 kN per meter kubik. Nah, setelah diketahui ini baru bisa kita menghitung tekanan total, tekanan air pori, dan tekanan efektif. Nah, ini sudah aku buat tabel seperti ini agar lebih mudah untuk dipahami. Ini sudah saya tuliskan untuk gamma D-nya sebesar 17,93 kN per meter kubik dan gamma sat-nya itu 17,48 kN per meter kubik. Baik, ini kita menghitung di titik A terlebih dahulu. Nah, titik A ini itu kan atasnya ini dianggap udara, jadi belum ada apapun, belum dikasih tekanan atau apapun. Jadi di
di titik A ini belum menerima tekanan. Jadi untuk tegangan totalnya itu sendiri adalah 0. Nah, untuk tekanan air porinya sama seperti tegangan total karena belum menerima tekanan, jadinya adalah 0. Untuk tegangan efektifnya sendiri, rumusnya itu adalah tegangan efektif di titik A sama dengan tegangan total di titik A dikurangi tekanan air pori di titik A sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Baik, untuk di titik B, nah ini gambarnya itu kan di titik B. Nah, ini sudah mulai menerima tekanan ini. Nah, jadi rumusnya itu adalah tegangan total di titik B sama dengan 4 dikali gamma D sama dengan 4 dikali 17,93 dan hasilnya adalah 71,72 kN per meter persegi. Nah, ini kenapa bisa 4? Ini dikarenakan untuk ketinggiannya sendiri ini tertulis 4 meter ya. Nah, untuk tekanan air porinya sendiri itu kan diketahui dalam kondisi kering. Nah, muka air tanahnya itu masih di bawah dari lapisan pasir, jadi masih bisa dikatakan kering. Nah, jadinya di titik B ini untuk tekanan air porinya adalah 0. Dan untuk tegangan efektifnya itu sama ya, rumusnya seperti di tegangan efektif di titik A, yaitu tegangan total di titik B dikurangi tekanan air pori di titik B sama dengan 71,72 dikurangi 0, hasilnya 71,72 kN per meter persegi. Lanjut di titik C. Nah, jika di titik C ini kan berada di tengah-tengah ini ya, berarti kondisinya ini tuh sudah terendam oleh air. Maka dari itu untuk tegangan total di titik C itu rumusnya tegangan total di titik B ditambah 5 dikali gamma sat sama dengan 71, dari sini 0,72 ditambah 5 dikali 17,48 dari sini ya, sudah saya tuliskan, dan hasilnya 159,12 kN per meter persegi. Ini juga sama, kenapa bisa didapat 5? Karena untuk ketinggian sendiri itu adalah 5. Nah, untuk tekanan air porinya rumusnya itu 5 dikali gamma W sama dengan 5 dikali 9,81, hasilnya 49,05 kN per meter persegi. Nah, untuk rumus tegangan efektifnya juga sama seperti yang di atas ini. Jadi tegangan total di titik C dikurangi tekanan air pori di titik C sama dengan 159,12 dikurangi 49,05, hasilnya 110,07 kN per meter persegi. Nah, baik, untuk di titik D. Nah, titik D ini tuh tepat berada paling bawah dari lapisan tanah lempung. Jadinya tegangan totalnya itu rumusnya tegangan total di titik C ditambah 5 dikali gamma sat sama dengan 159,12 ditambah 5 dikali 17,48 dan hasilnya 246,52 kN per meter persegi. Nah, untuk tekanan air porinya itu rumusnya 10 dikali gamma W sama dengan 10 dikali 9,81, hasilnya 98,1 kN per meter persegi. Nah, kenapa 10? Karena untuk lempungnya sendiri itu kan di titik D ya. Nah, itu diterimanya itu dari atas sampai bawah. Jadi ini ditambah 5 ditambah 5
hasilnya 10. Nah, untuk tegangan efektifnya sendiri juga sama, yaitu tegangan total di titik D sama dikurangi tekanan air pori di titik D sama dengan 246,52 dikurangi 98,1 dan hasilnya 148,42 kN per meter persegi. Nah, ini adalah hasil pekerjaannya. Yang pertama ini lalu dibuat tabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku RR Mutia Rahmat dengan NIM K1523068. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang gaya geser tanah. Uji geser dilakukan untuk menentukan kuat geser tanah pasir bersih yang dipadatkan. Pada pengujian ini digunakan sebuah kotak geser berukuran 680 × 680 mm persegi dan data pengujian ditunjukkan pada tabel berikut. Nomor sampel 1 dengan beton normal 100, beban geser saat runtuh 80, beban geser residu 75. Nomor sampel 2 beton normal 300, beban geser saat runtuh 250, beban geser residu 90. Dan nomor sampel 3 beton normalnya 500, beban geser saat runtuh 420 dan beban geser residunya 105. Dari soal tersebut, tentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Masuk ke pembahasan. Di sini ada rumus tegangan geser dan tegangan normal. Tegangan geser sama dengan F per A, yang mana F itu adalah beban geser, sementara A-nya luas. Dan tegangan normal adalah sigma sama dengan N per A, yang mana N-nya adalah beban normal dan A-nya luas. Kita akan mencari luas dari kotak geser ini terlebih dahulu, yaitu luas A dikali 0,68 yang diperoleh dari ukuran kotak, yaitu 680 yang semula milimeter menjadi meter. 0,68 dikali 0,68 yaitu hasilnya 0,4624. Kemudian yang pertama kita masuk ke perhitungan tegangan normal, yaitu sigma sama dengan N per A. Pada sampel 1 sigma 100, beton normal yang pertama kan 100 dibagi luas dari kotak geser yang sudah kita hitung sebelumnya, 100 dibagi 0,4624 hasilnya 216,26. Sampel yang kedua yaitu 300 dibagi 0,4624 hasilnya 648,78. Dan yang terakhir sampel 3 500 dibagi 0,4624 hasilnya 1081,31. Kemudian kita lanjut ke perhitungan tegangan runtuh sigma F, yaitu TO sama dengan F per A. TO pada sampel pertama yaitu 80 dibagi 0,4624 menghasilkan 173,01. Untuk sampel 2 250 dibagi 0,4624 hasilnya 540,65. Dan sampel 3 420 dibagi 0,4624 hasilnya 908,30. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan tegangan geser residu, yaitu TO sama dengan F per A. Pada sampel 1 75 dibagi 0,4624 hasilnya 162,19. Pada sampel 2 90 dibagi 0,4624 hasilnya 194,63.
Dan pada sampel 3 105 dibagi 0,4624, hasilnya 227,07. Setelah melakukan perhitungan sebelumnya, kita membuat grafik. Berikut grafik hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan. Pada tegangan normal, tadi data yang diperoleh diambil dari sampel. Nah, selanjutnya yang terakhir ada grafik yang menunjukkan hasil dari data yang telah kita hitung sebelumnya. Pada garis horizontal terdapat tegangan normal, sementara garis vertikalnya menunjukkan data tegangan geser. Ini kita telah melakukan perhitungan tegangan normal, tegangan runtuh, dan tegangan geser residu. Pada hasil perhitungan tegangan normal, sampel pertama menunjukkan hasil 216,26, sampel kedua 648,78, sampel ketiga 1081,31. Sementara itu hasil sampel pertama pada tegangan geser residu yaitu 162,19, sampel kedua 194,63, dan sampel ketiga 227,07. Pertama-tama kita cari tegangan residu terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan. Pada tegangan normal sampel pertama yaitu 216, maka titiknya berada di sekitar sini, dan dikaitkan dengan tegangan geser residu yaitu pada sampel pertama 162,19, maka titiknya akan bertemu di sini. Selanjutnya ada sampel 2 yaitu 648,78, dan tegangan residu yang kedua adalah 194,63. Maka kita cari titiknya yang ada di sini, digabungkan dengan titik pada 648, sekitarnya di sini. Kita tandai di sini. Selanjutnya ada sampel 3 yaitu tegangan normal 1081,31 dan tegangan geser residunya yaitu 227,07. Pada tegangan geser residunya 227 kita anggap ada di sini, sementara tegangan normal 1081,31-nya berada di sini. Kita tandai dan kita tarik garis pada pertengahan dari ketiga titik. Setelah itu, pada titik puncak kita dapatkan dari tegangan runtuh dan tegangan normal. Pada sampel pertama masih sama, yaitu pada sampel pertama tegangan normal masih sama yaitu 216,26, dan sampel pertama dari tegangan runtuh adalah 173,01, maka kita beri tanda di sini. Kemudian sampel kedua yaitu 648,78 untuk tegangan normal, sedangkan tegangan runtuhnya 540,65. Kita beri tanda di sini. Dan sampel terakhir yaitu ketiga, tegangan normalnya adalah 1081,31 dan tegangan runtuhnya 908,30. Kita beri tanda di sini. Lalu kita tarik garis pada pertengahan tiga titik. Itu menjadi hasil dari titik puncak dan titik residu. Penjelasan dari aku,
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.